Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sistem komunikasi serat optik. Nah, ini adalah gambar dari kabel serat optik atau biasa dikenal dengan fiber optik, di mana bergantung dari jenis kabelnya, karena kabel optik itu ada beberapa jenis. Ada yang dalam satu selongsongan kabel ini isinya 6 tube, ada juga yang lebih dari itu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, di dalam kabel kabel serat optik ini ada beberapa serat optik. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat serat optik itu seperti apa. Jadi dalam kabel serat optik itu di dalamnya ada lagi serat-seratnya. Nah, dia ini seperti kalau misalkan kita kupas itu sama dengan helaian rambut. Nah, tebalnya itu seperti itu. Seperti sehelai rambut. Kalau bagian sampai kita kupas sampai bagian coatingnya. Jadi ini adalah gambar dari serat optik. Selanjutnya, nah kita bahas apa sih serat optik itu. Nah, fiber optik atau serat optik adalah media saluran transmisi. Ini adalah media yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini medianya media kaca sehingga bisa mentransmisikan sinyal cahaya. Nah, kenapa saat ini semua sistem telekomunikasi itu hampir semua sistem telekomunikasi sudah move ke serat optik, karena yang namanya juga sinyal cahaya, di mana yang kita tahu kecepatan cahaya itu berapa, 3 kali 10 pangkat 8. Jadi otomatis dengan menggunakan fiber optik sebagai media transmisi untuk mengantarkan informasi otomatis akan lebih cepat. Nah, tapi konsekuensinya pastinya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibanding sistem komunikasi dengan media kabel yang lain. Nah, itu adalah definisi dari fiber optik. Nah, ini adalah susunan serat optik. Susunan ini beda ya kalau misalkan kabel itu seutuhnya, selongsongan kabel. Kalau yang kita lihat di pinggir jalan itu namanya kabel. Yang mulai dari lapisan paling luar sampai ke dalam itu namanya kabel. Kalau seutuhnya itu kabel. Kalau serat itu di bagian dalamnya. Nah, serat optik itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu adalah yang terluar adalah coating. Nah, coating ini yang tadi yang berwarna-warni. Selanjutnya lapisan kedua adalah cladding. Nah, lapisan intinya yang disebut dengan core. Itu adalah susunan serat optik. Beda lagi kalau susunan dari kabel optiknya, lebih banyak lagi susunannya. Tapi ini di bagian dalamnya atau bagian seratnya. Ada 3, ada coating, ada cladding, dan core. Kita masuk ke fungsi masing-masing lapisan. Yang pertama adalah kita mulai dari lapisan terdalam, core atau inti. Nah, core ini berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung yang lainnya, dalam artian dari pengirim ke penerima. Nah, core ini terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, ada juga yang terbuat dari hasil campuran silika dan gelas atau kaca. Nah, sebagai inti, core juga tempat merambatnya cahaya pada serat. Maksudnya ini dia salurannya, maksudnya dia di sinilah cahaya itu merambat itu di core-nya. Nah, ini memiliki diameter 10 mikrometer sampai 50 mikrometer. Nah, ukuran core juga mempengaruhi karakteristik dari serat optik. Nah, selanjutnya cladding, lapisan kedua atau jaket. Nah, di sini berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung yang lainnya. Nah, selanjutnya coating. Nah, coating ini berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identitas kode warna. Tadi yang di gambar pertama tadi itu yang berwarna-warni, nah inilah adalah coatingnya.
Nah, dia terbuat dari plastik. Nah, berfungsi untuk melindungi serat ya, serat dari kerusakan. Jadi maksudnya melindungi bagian dalam serat optik dari kerusakan. Nah, ini adalah karakteristik serat optik. Yang pertama, ukurannya kecil, ringan, lentur. Nah, ini lentur dalam artian tapi dia tetap punya batas kelengkungannya. Tidak berkarat karena dia dari kaca, rugi-ruginya rendah dan kapasitasnya tinggi. Itu yang saya katakan tadi. Dengan menggunakan sistem, pada saat sistem komunikasi sekarang sudah menggunakan fiber optik, itu kapasitasnya lebih tinggi dibanding dengan kabel koaksial biasa. Nah, ini adalah prinsip dasar komunikasi serat optik, di mana inputannya itu berupa sinyal elektrik. Sinyal elektrik itu berupa data, video, voice. Misalkan kita ingin mengirimkan informasi, apakah itu berupa data, video, atau voice, itu adalah sinyal elektriknya masuk ke perangkat driver. Nah, kemudian diteruskan ke sumber optik dan melalui fiber optik sebagai medianya, diteruskan ke detektor optik, dikuatkan, dan akhirnya sampai ke penerima. Ini adalah fungsi masing-masing. Yang pertama itu driver, di mana driver ini mengendalikan sumber optik berdasarkan sinyal elektrik yang diterima dan mengubah sinyal elektrik tadi yang berupa data, video, voice menjadi sinyal optik. Karena akan masuk ke perangkat optik, otomatis sinyal elektrik tadi diubah dulu ke sinyal optik. Selanjutnya sumber optik atau cahaya. Di sini ada dua, ada LED dan laser. Nah, tapi memiliki perbedaan. Yang pertama, LED ini memancarkan cahaya dengan menyebar. Nah, LED digunakan pada multimode step index dan digunakan untuk jarak yang dekat. Ini multimode step index adalah jenis-jenisnya. Nanti kita bahas jenis-jenis dan perambatannya itu kita bahas di pekan berikutnya. Selanjutnya laser. Nah, laser ini memancarkan cahaya dengan daya 10-100 kali lebih besar dibandingkan dengan LED. Jadi, dia lebih cepat dibanding LED. Nah, ini untuk tipe single mode step index dan digunakan untuk transmisi jarak jauh. Jadi, yang digunakan saat ini yang biasanya itu adalah laser. Selanjutnya detektor optik ini berfungsi untuk mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Karena ini sudah akan menuju ke penerima, jadi sinyal optik tadi dalam proses yang sudah melewati media fiber optik diubah kembali menjadi sinyal elektrik. Nah, detektor optik juga dapat menghasilkan gelombang sesuai dengan aslinya dengan meminimalisasi loss yang timbul selama perembatan. Jadi dengan adanya detektor optik ini kita tidak perlu seperti karakteristik yang sebelumnya itu rugi-ruginya rendah, ini loss. Jadi dia akan tetap stabil, informasi yang kita kirim akan tetap sampai di penerima itu sama dan menghasilkan sinyal elektrik yang maksimum dengan daya optik yang kecil. Nah, selanjutnya rangkaian penguat ini untuk menguatkan sinyal elektrik sesuai dengan sinyal elektrik yang ditransmisikan. Jadi karena ini kita menggunakan, misalkan kita mengirim anggaplah dari satu provinsi ke provinsi lain, dengan adanya rangkaian penguat itu sinyal elektrik itu dikuatkan hingga bisa sampai ke penerima. Nah, demikian materi untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tugas. Ini adalah tugas 3. Silahkan jelaskan karakteristik serat optik yang ada. Apa sih maksudnya? Silahkan jelaskan serat optik itu ukuran kecil itu maksudnya seperti apa? Ringan itu seperti apa? Jadi silahkan dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin karakteristik serat optik ini. Silahkan dijelaskan masing-masing karakteristiknya. Format tugasnya nanti saya akan posting di classroom-nya. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.